genjot sampai berapa persen gitu kira-kira Pak? Saya kira kita tidak punya istilah meninggalkan, apalagi mengabaikan. Semua daerah penting, dan Jawa Tengah malah bagi kami adalah lumbung, tabungan. Semakin kecil survei, itu bagi kami adalah satu potensi bahwa kita akan mendapatkan semacam windfall. Saya dulu pernah mengalami, seminggu sebelum survei dapat 12%, tapi begitu dicoblos 42%. Mungkin kejutannya tidak sebesar itu, tapi justru kepada daerah-daerah kecil itu kita beri perhatian penuh, kita berusaha keras supaya lahan tadi menjadi lahan subur. Jadi Jawa Tengah adalah tetap betul daerah menantang, tapi itu potensi besar bagi Anies dan Muhaimin. Pak Sudirman, tentang 54 juta DPT yang bermasalah yang sudah sempat dilaporkan Timnas Amin ke KPU ya kelanjutannya itu sudah disampaikan ya. Jadi kita fokus pada langkah-langkah ke depan, dan langkah ke depan itu bukan lagi membahas soal data, tapi bagaimana mengamankan suara yang akan kita peroleh. Tapi itu juga jadi concern dari Satgas. Pasti itu nanti bagian dari mereview keseluruhan proses pemilu, yang itu akan jadi perhatian juga dari tim hukum itu. Pak Sudirman, pasca debat Cawapres kemarin itu kan nama-nama Thomas Lembong selalu disebut oleh Cawapres nomor 2, dan kemarin dari TKN 02 juga udah bilang bahwa misalnya Pak Thomas Lembong itu melanggar etika profesional karena selalu menyebutkan bahwa dialah yang menuliskan pidatonya Pak Jokowi semasa dia menjabat sebagai kepala BKPM. Ini apa? Ini adakah tanggapan dari Timnas terkait hal ini? Saya kira yang disampaikan Pak Tom Lembong itu sekedar fakta pengalaman. Saya pun sering bercerita apa yang saya lakukan pada waktu bekerja dulu kan, dan dimanapun itu. Jadi tidak ada niat berlanggar. Beliau hanya menceritakan bahwa bagian dari tugas dia di masa lalu adalah menulis pidato. Saya kira normal saja itu, nggak ada yang harus dikatakan melanggar. Gitu? Ya, terakhir. Mengenai tim saksi tadi, bagaimana tim saksi antara relawan dan partai itu bekerja sama Pak? Ya. Kalau misalkan kita lihat sendiri kan kami melihat kurang dinamis nih Pak, bagaimana dari partai sendiri dan bagaimana dari saksi dari relawan itu bekerja sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat ini kan Pak Surya Paloh dan beberapa partai-partai pengusung dari Pak Anies dan Pak Muhaimin ini sudah mulai terbuka untuk bekerja sama dengan PDIP atau dari TPN Ganjar Mahfud. Nah ini bagaimana progresnya Pak? Ya. Yang pertama, TPD sudah dibentuk di seluruh Indonesia. Yang menjadi core dari tim adalah partai-partai. Karena itu mereka yang mempunyai kewenangan untuk tanda tangan penunjukan saksi. Nah, relawan atau disebut sebagai bidang perubahan akan menjadi bagian dari saksi itu. Jadi nanti mereka bekerja sama. Apabila dari partai kurang akan dipenuhi oleh. Tapi tadi juga dijelaskan Pak Tampil bahwa relawan bila tidak masuk ke dalam saksi resmi yang saksi utama tadi bisa menjadi saksi di lapis-lapis berikut. Bahkan seratusan purnawirawan baik Pati maupun Pamen akan berkeliling di seluruh Indonesia untuk memberi satu dukungan psikologis kepada saksi kita. Nah, yang mengenai hubungan dengan pasangan lain, sejak dulu kami memang terus-menerus melakukan komunikasi karena kita tidak tahu dengan siapa nanti bekerja sama. Dan insya Allah ada banyak kesamaan yang selama ini kita coba bahas gitu, karena kita akan melihat bagaimana putaran kedua, dan kita akan tahu bahwa siapapun yang tidak masuk putaran 3 akan menentukan jalannya pemilu. Jadi karena itu kita akan bekerja sama dengan siapapun. Jadi selama ini melihat kecocokan gitu Pak antara dari Timnas dengan nomor 3. Kecocokannya barangkali kita banyak cocokannya. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak. Jangan lupa subscribe ya.